Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di sini untuk pertemuan yang ke-10 untuk materi ekonomi bisnis. Marilah kita simak bersama-sama ekonomi bisnis oleh tim akuntansi dan pemasaran SMK Mambol Ulu Muncar. Oke, selanjutnya saya akan bahas untuk KD. KD-nya kita tetap untuk sama yang kemarin. Saya lanjutkan. Untuk ini adalah KD 3.7 menganalisis bentuk-bentuk badan usaha dan KD 4.7 memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas untuk indikator KD 3.7. Yang pertama, siswa mampu memperjelas bentuk-bentuk badan usaha, dan yang kedua siswa mampu membandingkan bentuk-bentuk badan usaha, dan yang ketiga siswa mampu mengarahkan bentuk-bentuk badan usaha. Oke, untuk selanjutnya untuk indikator KD 4.7 yaitu yang pertama siswa mampu mengkategorikan bentuk-bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Yang kedua, siswa mampu memperjelas bentuk-bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Dan yang ketiga, siswa mampu menghubungkan bentuk-bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Oke, untuk pembahasan indikator KD yaitu seperti ini. Dan yang pertama, di sini saya akan bahas untuk materi yang pertama, yaitu bentuk badan usaha berdasarkan bentuk hukum. Di sini ada bentuk usaha yang tertera bahwasannya harus ada hukumnya, yaitu bentuk hukum badan usaha adalah pengakuan dari segi hukum terhadap badan usaha oleh pemerintah melalui pengesahan hukum setelah menempuh prosedur pendirian tertentu dan syarat-syarat tertentu. Syarat pendirian dan badan usaha antara lain akte pendirian, surat izin tempat usaha, dan tanda daftar perusahaan. Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha terdiri dari yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, dua firma, ketiga perusahaan komanditer, keempat perseroan terbatas, yang kelima koperasi. Oke, di sini adalah gimana caranya untuk kita mau mendirikan usaha yang lebih lanjut, yaitu untuk usaha yang berbentuknya hukum. Cara pendiriannya yaitu ini ada akta pendirian, surat izin tempat usaha, dan tanda daftar perusahaan. Di sini ada 5 macam. Oke, kita bahas untuk yang pertama. Di sini ada materi untuk perusahaan perseorangan, merupakan bentuk badan usaha hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh resiko pribadi. Untuk di sini adalah perusahaan perseorangan, maksudnya badan usaha yang ditanggung oleh satu orang dan semuanya resikonya ditanggung secara pribadi. Pemilik merupakan aktor utama dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan perusahaan. Kemudian juga dalam hal pengelolaan aktivitas perusahaan sehari-hari termasuk menghubungkan hubungan dengan para pihak dan berkepentingan terhadap perusahaan. Jadi di sini pemiliknya adalah yang bertanggung jawab semua. Artinya apabila harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban, maka akan digunakan harta milik pribadi. Itu termasuk perusahaan perseorangan. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya yang pertama apa? Keuntungan menjadi milik sendiri untuk kelebihannya. Yang kedua, mudah mendirikannya, dan yang ketiga, aktivitasnya relatif sederhana. Untuk kekurangannya, modal tidak terlalu besar. Terus pengelolaan tergantung kemampuan pemilik. Otomatis kalau tidak kemampuannya itu standar, otomatis perusahaannya akan standar. Yang ketiga, perusahaan sulit berkembang karena kurangnya ide, karena dikelola untuk sendiri. Oke, yang selanjutnya materi untuk yang kedua yaitu firma. Firma itu apa? Merupakan bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Jadi di sini ada usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih, tapi nama usahanya itu bersama. Di sini ada kelebihannya, yaitu cara mendirikannya mudah, kemampuan memenuhi modal lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, dan yang ketiga adanya pembagian kerja berdasarkan keahlian masing-masing. Jadi di sini pembagian kerjanya sesuai keahlian dari masing-masing pimpinan. Untuk kekurangannya yaitu kelangsungan usaha tidak terjamin apabila salah satu sekutu meninggal atau mengundurkan diri. Maka kalau bila ada salah satu pimpinan meninggal atau mengundurkan diri, maka itu tidak terjamin. Dan yang kedua, tidak terbatasnya tanggung jawab masing-masing tersekutu.
Yang ketiga, peluang terjadinya perselisihan di antara sekutu cukup besar. Jadinya di antara peluangnya banyak perselisihan antara sekutu antara pimpinan masing-masing. Selanjutnya di sini materi yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. Biasanya di sini kalau CV itu usaha-usaha yang sudah mempunyai izin lengkap, yaitu di sini merupakan bentuk badan usaha yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu. Sekutu tersebut terdiri ada dua, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Di sini untuk sekutu komanditer adalah sekutu yang menyerahkan modal tanpa ikut memimpin jalannya perusahaan. Jadi di sini adalah pimpinannya hanya mengasih modal, tapi dia tidak ikut bertanggung jawab dan tidak ikut bekerja. Dan di sini ada sekutu komplementer, yaitu sekutu yang bertugas memimpin jalannya perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi di sini juga dikasih mengasih modal, juga bertanggung jawab atas sepenuhnya untuk perusahaan. Untuk kelebihannya yaitu cara mendirikannya mudah, kredit dan kredito dapat diperoleh lebih mudah, untuk meminjam modal lebih mudah, bisa memperoleh modal lebih besar dengan cara menyertakan sekutu komplementer, yaitu sekutu seperti ini. Dan yang kekurangannya, peluang terjadi perselisihan di antara anggota persekutu komanditer cukup besar. Yang kedua, tanggung jawab sekutu tidak sama, pimpinannya tidak sama sifatnya. Dan ketiga, terdapat kemungkinan terjadi kecurangan dari sekutu aktif. Oke, selanjutnya untuk materi yang keempat di sini ada perseroan terbatas, yaitu PT, sama dengan CV biasanya, yaitu badan usaha yang dari persekutuan antara dua orang atau lebih yang modalnya diperoleh dengan cara menjual saham. Saham itu apa? Surat berharga dengan nilai nominal tertentu dengan bukti kepemilikan perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan atau pindah tangan melalui bursa pasar saham sesuai dengan besar kecilnya permintaan dan penawaran. Jadi di sini untuk modalnya adalah modal dari saham untuk investasi. Untuk kelebihannya di sini ada 3. Yang pertama, mudah memperoleh atau menambah modal dengan jalan menjual saham. Pemilik saham dapat sewaktu-waktu memindah tangankan atau menjual kepada orang lain. Yang ketiga, mudah memperoleh kredit dari bank. Untuk kekurangannya, proses kependirian memerlukan perizinan yang lama dan berbelit. Untuk kekurangannya, yaitu yang kedua, spekulasi saham di bursa saham menyebabkan labilnya permodalan perusahaan. Dan ketiga, rahasia badan usaha kurang terjamin. Oke, selanjutnya untuk materi yang kelima di sini yaitu yang terakhir, koperasi. Koperasi itu apa? Merupakan badan usaha yang beranggotakan untuk seseorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas keluargaan. Biasanya koperasi itu kalau di sekitar kita itu adalah tempat meminjam uang, pinjam meminjam uang. Nah, di sini tujuan koperasi yang pertama, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya. Yang kedua, menyejahterakan dan menyampaikan kemakmuran masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, ikut membantu tatanan perekonomian nasional. Dan untuk prinsip koperasi, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pembagian sisa hasil usaha atau SHU sesuai dengan jasa usaha anggota. Dan ketiga, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Oke, di sini ada tujuan koperasi dan prinsip koperasi. Oke, terima kasih untuk pertemuan saya ini. Selalu semangat belajar dan lebih giat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.